Halo Crash Troopers, Elon Musk yang terkenal berambisi mewujudkan masa depan itu sudah memulai langkahnya sedari tahun 2000-an awal. Kemudian berkembang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan lain yang dibangun oleh Elon Musk. Salah satunya bernama Neuralink yang fokus utamanya adalah menanam chip di otak manusia. Neuralink bekerja sangat keras untuk melakukan implan dengan aman. Jika semua berjalan dengan lancar, kita mungkin bisa melakukan uji coba pada manusia akhir tahun ini. Ambisi menanam chip pada otak manusia bertujuan untuk mengobati penyakit demensia atau pikun, Parkinson, dan cedera tulang belakang, serta mempertahankan eksistensi manusia. Agar lebih aman dan tidak terkesan terburu-buru, Elon Musk beserta Neuralink melakukan uji cobanya dengan menanam chip di 2 hewan. Gertrude, yang merupakan nama dari salah satu babi yang otaknya ditanami chip, pada awalnya merasa kesulitan untuk membiasakan diri. Tapi ketika Gertrude memulai aktivitas makannya, komputer bisa melacak aktivitas saraf. Prosesor di otaknya akan mengirimkan sinyal nirkabel yang menunjukkan aktivitas saraf di moncongnya saat mencari makan. The Neuralink device in her head is transmitting the data. So what you're seeing there are all 1024 channels, and each of those dots is a spike. Hal yang positif juga ditunjukkan oleh si monyet. Di video yang diposting oleh Neuralink, terlihat monyet yang sudah dipasangi chip di otaknya bisa memainkan game tanpa melakukan aktivitas tangan seperti yang dilakukan manusia dengan jempol atau telunjuk. Monyet ini hanya membayangkan bagaimana menggerakkan tangannya untuk bermain game lewat pikirannya. Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Ini akan juga berkorelasi dengan keinginan Elon agar chip bisa membantu orang yang lumpuh menggunakan smartphone yang hanya dikendalikan dari pikiran tanpa adanya keterlibatan gerakan motorik. Meski bisa memperoleh pencapaian yang positif dari hasil uji coba dan meyakinkan bahwa primata yang dijadikan subjek uji coba itu tidak terganggu dengan chip yang ada di kepalanya, tidak lantas membuat dunia setuju dengan apa yang dilakukan Elon kali ini. Salah satu di antara para pengkritik adalah ahli psikologi kognitif dan filsuf, Susan Schneider, yang berkata, mudah membayangkan masa depan, tapi mudah juga membayangkan dalam beberapa dekade bagaimana dampak dari otak yang rusak atau gagal pasang. Tak hanya sampai di situ, Susan Schneider juga menambahkan bahwa apa yang akan terjadi jika manusia tidak mampu membayar perawatan chip di otaknya atau istilah yang banyak disebut yaitu maintenance. Sampai saat ini, Mimin belum mendapati tanggapan dari Neuralink ataupun Elon Musk sendiri mengenai kritikan tersebut. Kontroversi juga muncul terkait pemilihan subjek uji coba yaitu hewan. Sebelum diujikan pada manusia, ada yang namanya uji preklinis yang selalu melibatkan binatang. Penggunaan binatang dalam uji coba baru selalu memicu kontroversi dan diperkirakan makin banyak yang menentang dengan alasan tidak etis, aksi semakin brutal, menghilangkan hak binatang dan dituduh menyiksa binatang sebagai penjahat. Selain ada potensi menimbulkan masalah di bidang kesehatan, seperti di syaraf, ada satu potensi lagi dari sekian banyak potensi masalah yang mungkin dapat terjadi, yaitu keamanan data privacy. Sama seperti teknologi lainnya, chip implan juga disebut sebagai pisau bermata dua. Selain menawarkan kemudahan, ternyata penggunaan chip implan disebut juga mengancam privasi seseorang. Hal ini dikarenakan data di chip implan biasanya tidak dienkripsi, sehingga memudahkan pihak lain untuk mengambil informasi data di dalamnya. Selain itu, chip implan yang sudah dilengkapi dengan pelacak disebut memberi keleluasaan bagi pihak lain untuk selalu mengetahui posisi pengguna. Meski memang memiliki banyak resiko dan banyak dikritik, nyatanya Elon Musk sampai sekarang tidak menghentikan penelitian untuk penanaman chip pada otak ini. Sebagaimana telah Mimin sampaikan sebelumnya, Elon malah berniat akan melakukan penanaman chip langsung ke otak manusia pada akhir tahun 2021 ini. Menariknya lagi, ambisi Elon Musk menanam chip pada otak manusia adalah untuk menciptakan kognisi manusia super. Elon menganggap spesies manusia terancam eksistensinya jika penanaman chip tidak segera direalisasikan karena teknologi kecerdasan makin gencar dibuat dan dikembangkan. Maka sebelum itu terjadi, Elon berupaya menciptakan sebuah kondisi di mana manusia bisa di-upgrade dan mempunyai kemampuan yang lebih layaknya manusia super untuk bisa nantinya melawan kecerdasan buatan. Kasus yang menggemparkan dunia terkait merajalelanya kecerdasan buatan yang mungkin akan mengancam manusia bukan hal yang baru. Contohnya seperti ketika perusahaan Facebook memutuskan untuk membatalkan eksperimennya ketika robot mulai saling melantunkan bahasa masing-masing yang sama sekali tidak dipahami oleh manusia.
manusia. Awal tahun ini, Google juga mengungkapkan bahwa AI yang digunakan untuk alat terjemahannya telah menciptakan bahasanya sendiri. Sekarang aja udah bisa membuat bahasa yang tidak dimengerti manusia ya guys. Mungkin di masa depan, mereka sudah berencana akan menginvasi dan mengambil alih dunia dari tangan manusia. Hal itu mungkin aja terjadi kan?